Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bercakap. Wa aqbala ba'dhum, sebagian mereka menghadap ala ba'din kepada yang lain. Jadi mereka saling berhadap-hadapan. Ini waktu mereka di sorga ini. Orang-orang yang di sorga itu bukan. Jadi mereka yang ada akan masuk neraka berhadapan satu sama lain. Kemudian saling bertanya. Qalu, mereka berkata, artinya mereka ini orang-orang rakyat yang disesatkan. Innakum, sesungguhnya kalian yang dimaksud itu pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan mereka. Innakum, sesungguhnya kalian, kuntum, adalah dahulu, ta'tunana anil yamin, datang kepada kami anil yamin, dari arah kanan. Yang dimaksud dari arah kanan ini dalam tafsir diterangkan, yaitu dengan sumpah. Al-yamin di sini sumpah. Dengan sumpah supaya dipercaya. Jadi orang-orang yang akan menyesatkan orang ini, pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan pengikut-pengikutnya itu bersumpah dengan agama seolah-olah benar. Lantas pemimpin-pemimpin itu mengatakan, qalu, mereka mengatakan, bal lam takunu mu'minin, sebaliknya kamu sendiri wahai kaum, wahai rakyat, itu dulu lam takunu mu'minin, bukan orang-orang mukmin. Jadi bukan salah saya, kamu sendiri dulu memang tidak mukmin, tidak percaya. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan, dan tidak ada bagi kami para pemimpin ini, 'alaikum, di atas kamu, min sultanin, dari kekuasaan. Maksudnya kami ini tidak punya kekuasaan untuk memaksa kamu semua. Itu. Bal kuntum qauman taghin, sebaliknya kuntum, kamu sekalian ini dulu, hai rakyat, qauman taghin, kaum yang melewati batas. Yang dimaksud yang menyimpang, yang menyeleweng dari ajaran Allah, menyeleweng dari tauhid. Nah, itu begitu antara
pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dan kaum yang disesatkan itu besok berhadapan-hadapan satu sama lain dan saling berbantah itu tadi. Yatasaalun yang di atas tadi. Fahaqqa alaina qaulu rabbina. Fahaqqa, maka sudah pastilah alaina, artinya sudah benarlah alaina, tetap atas kita ini qaulu rabbina, firman Tuhan kami. Artinya firman yang menerangkan bahwa mereka akan masuk neraka. Jadinya inna, sesungguhnya kita ini ladzaiqun, pasti merasakan azab neraka. Jadi firman Allah dulu itu benar, sekarang kita rasakan. Kita ini sekarang merasakan siksa neraka. Begitu mereka itu akhirnya. Fa'awainakum, lantas kami telah menyesatkan kalian. Inna kunna ghawin, inna, sesungguhnya kami sendiri, kunna adalah dulu ghawin, orang-orang yang sesat. Jadi dulu kami ini orang sesat, lantas kami menyesatkan kalian. Lantas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahum, maka mereka itu yauma idzin, pada hari itu, artinya pada hari kiamat itu, fil azabi mustarikun, di dalam siksa, mustarikun, merasakan bersama, berserikat, jadi berserikat merasakan siksa. Jadi antara pemimpin yang menyesatkan dan rakyat yang disesatkan itu bersama-sama nanti di dalam siksa. Begitulah apa yang digambarkan oleh Al-Quran ini, keadaan mereka itu besok. Inna, sesungguhnya inna, sesungguhnya kami Allah, kadzalika, begitulah, naf'alu, berbuat, bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berdosa. Yang dimaksud mujrim, berdosa itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya mujrim. Mujrim juga bisa berarti orang berdosa. Kalau kata harian di Mesir, mujrim itu pencopet. Jadi di Mesir itu kalau pencopet itu disebut mujrim. Awas-awas ada mujrim. Innahum, sesungguhnya mereka itu, mereka orang-orang kafir, kanu adalah, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah, yastakbirun, mereka itu menyombongkan diri. Artinya sombong itu tidak mau menerima kebenaran.
Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran itu namanya sombong. Dan orang sombong pasti akan celaka. Satu contoh aja misalnya. Malam-malam gelap, ada jembatan yang rusak. Kalau kendaraan di situ pasti masuk ke sungai, celaka. Nah, kemudian di sebelah sana sudah banyak itu, ada polisi, ada satpam apa yang memberitahu dengan lampu merah, stop Pak, jangan terus. Kenapa? Di sana ada jembatan es. Kamu macam-macam, tidak mau menerima, diberitahu kebenaran tidak mau menerima. Terus ya silakan, terus gelap ya masuk, celaka deh. Itulah orang sombong itu. Jadi ya kita pun kalau diingatkan oleh siapapun, ya walaupun kita sudah tua, yang mengingatkan masih muda, tapi barang benar yang diingatkan, ya kita nggak boleh sombong. Kau narik kapan kau? Wani-wani ngiling no aku ini, ya itu sombong itu namanya. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran itu sombong. Saya ingin membuat contoh ya. Contoh yang ada di tanah air kita ini. Saya cuma menceritakan saja. Penjara itu makin lama itu makin banyak. Sekarang mau bikin penjara lagi di sana penjara. Dan akan diatur demikian rupa penjara itu. Boleh jadi kalau seluruhnya ini jadi penjara. Karena orangnya sudah senang. Dia tidak tahu akhirat, tidak tahu apa. Senang mencuri. Senang mencuri, senang korupsi, senang ini sudah. Masuk penjara, dihitung paling-paling ya. Berapa lama sekarang enteng-enteng kok begitu. Nanti cuci uangnya jadikan ini, jadikan tanah ini begitu, dinamakan istrinya, namakan. Dia hitung, tidak apa-apa lah. Menyambut kayak repot. Masuk buya aja lah paling 5 bulan, 5 tahun. Belum remisi-remisinya nanti kan begitu hitungannya. Ya walaupun seluruhnya dijadikan penjara, tidak akan habis itu. Tambah lama tambah banyak pencurinya. Nah sekarang kalau mau mengikuti Al-Quran, Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang bikin manusia, bikin segalanya itu yang tahu. Bagaimana di Quran? Potong aja tangannya. Mencuri 1 kali sudah 1 nisab, potong tangan kanan. Mencuri lagi, potong kaki kiri. Mencuri lagi, potong tangan kiri. Mencuri lagi, potong kaki kanan. Tidak bisa apa-apa. Jerah betul. Jadi tidak banyak-banyak penjara. Zaman Rasulullah SAW itu cuma korban 1 tangan ini. Hilang itu pencurian semua. Nah, jadi ya semoga kita semua yang ingin membuat aturan itu ya mempelajari, yang semua dipelajari kok ya. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Jerman, ada yang ke Australia, mempelajari, belajar. Kok ada yang masuk Quran gitu loh, mempelajari Quran gitu. Padahal orang Islam ya. Ini juga termasuk kritik ini, boleh dikritik ini ya. Jadi mudah-mudahanlah mereka mau masuk mempelajari Al-Quran sehingga tidak banyak-banyak penjara nih di tanah air kita ini. Malah
Ya, ada yang mengusulkan ini, kalau saya dengar itu hukum mati aja ini. Ya beres ini hukum mati. Karena akan berpikir, ya kalau aku berhasil mendapatkan uang yang sekian ini, tapi mari ngono mati kayak apa ini. Nah, jadi cerah betulnya. Baiklah. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu apabila diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kita ini harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala kita ini, li syairin majnun, hanya karena seorang syair yang gila. Nabi Muhammad itu dianggap penyair dan dianggap gila. Masya Allah, terlalu. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sebaliknya, jaa, telah datanglah Nabi Muhammad itu bil haqqi, dengan membawa kebenaran, bukan sebagai penyair yang dianggap gila itu, tapi sebaliknya telah datang dengan membawa kebenaran, yaitu agama. Wasaddaqal mursalin, dan beliau membenarkan para utusan yang sebelum beliau. Jadi semua utusan beliau benarkan, karena memang sama, akidahnya satu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua akidahnya tauhid, hanya memahaesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum, sesungguhnya kalian semua, artinya orang-orang yang kafir itu, ladzaiqul adzabil alim, pastilah mencicipi atau merasakan siksa yang sangat pedih. Wa ma tujzauna, dan tidak dibalas kalian itu illa ma kuntum ta'malun, kecuali tentang apa yang dulu kalian amalkan. Jadi semua itu adalah balasan dari atau mengenai apa yang dulu kalian amalkan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali, artinya tidak masuk neraka ini, ibadallahi, hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, yang dibersihkan oleh Allah dari kekufuran. Al-mukhlasin, dijadikan orang-orang yang ikhlas. Al-mukhlasin, dibersihkan oleh Allah dari kekufuran dan dosa-dosa. Bagaimana mereka ini? Ulaika lahum rizqun ma'lum, mereka ini mempunyai rezeki yang telah ditentukan. Fawakihu, berupa buah-buahan, wahum mukramun, sedangkan mereka mukramun, dimuliakan, fi jannatin naim, di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, mereka duduk berhadapan-hadapan di dipan-dipan yang indah di surga. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in, diedarkan kepada mereka bika'sin, ka'as, apa, gelas, diedarkan gelas-gelas min ma'in, dari
minuman keras. Jadi besok itu kita diberi, mudah-mudahan masuk surga semua ya, amin. Itu kita diberi minuman keras, miras. Cuma miras surga tidak seperti di sini. Bayda'a, rupanya putih, ladzatin lisyaribin, lezat sekali buat orang-orang yang meminum. La fiha ghaulun, dan di dalam khamr itu tidak ada yang merusak akal. Walahum anha yunzafun, dan tidak pula mereka itu mabuk karenanya. Kalau di sini ya minum satu gelas saja ya ngomel sudah ya. Tapi di sana enggak, itu lezat, enak begitu. Kepingin kan? Kepingin sampai, alhamdulillah. Kesusu? Lu kok godek? Surga itu enak kok sampai ndak kesusu itu gimana? Wa indahum qasiratut tarfi'in. Wa indahum, dan mereka ahli-ahli surga itu mempunyai qasiratut tarfi'in, bidadari-bidadari ya, yang ain, yang matanya indah. Jadi cara Jawa lolok-lolok ya. Itu qasiratut tarfi, terbatas melihatnya itu. Tidak orang perempuan tapi matanya lolok-lolok ke sana semua dilihati, laki-laki semua. Enggak. Dia cuma melihat. Jangan besok itu Pak Haji Syahid di sana punya 40 itu tidak akan melihat saya semua, tidak akan melihat. Itu melihat siapa? Pak Haji Syahid saja. Itu qasiratut tarfi itu. Masya Allah. Begitu. Saya baca di tafsir itu mengatakan begini. Besok itu mengatakan alhamdulillah katanya. Saya menjadi istri penjenengan. Begitu, saya menjadi istrinya Pak Haji Syahid. Alhamdulillah gitu. Itu semua itu mengatakan begitu. Ya, ini sudah lampu merah ya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Perlu saya terangkan sedikit berita duka, insya Allah semua sudah tahu. Kiai Fawaid Asem Bagus itu meninggal dunia. Saya ya karena saya ini mulai dari Kiai As'ad dulu sampai Kiai Fawaid itu tidak pernah boleh meninggalkan sana, punya rutinan di sana. Mulai 1 minggu 1 kali sampai 1 bulan 1 kali, akhirnya 1 tahun 3 kali. Ya mengajar Quran. Perlu saya beritahu, Kiai Fawaid itu tiap pagi sambil olahraga itu baca Quran terus, ngatamkan Quran terus. Dan muridnya itu 20 ribuan kira-kira. Itu oleh Kiai Fawaid disyaratkan, walaupun yang sudah di universitas itu ya, walaupun semuanya khatam dengan baik, lulus, Qur'annya ndak lulus, ndak akan diberi ijazah. Kalau ndak mau ya silakan keluar begitu. Jadi mereka itu akhirnya diuji Al-Quran. Kebetulan gitu loh, saya diminta untuk penguji mereka itu. Masya Allah, itu Kiai Fawaid lah wafat ya, meninggal dunia. Umpama saya itu kemarin bisa ke sana, tidak bisa masuk, saking banyaknya. Jadi harus sampai jalan beberapa kilo itu karena mobil tidak bisa masuk. Nah, jadi saya ini nanti habis mengajar di sini, saya sudah telepon, saya akan ke sana takziah. Dan nanti habis sholat apa? Habis sholat Isya, mari kita sama-sama sholat ghaib untuk beliau. Ya,
Ya, nanti salat gaib. Yang kedua, ada berita lagi baru saja. Kiai Khatib Umar, Jember, orang sepuh sudah ya. Ya kalau tidak salah, ya hampir 100-an begitu kira-kira umurnya itu. Ya sudah lama sakitnya. Itu wafat juga. Jadi Masya Allah ini 1 bulan ini banyak sekali orang besar-besar ya. Ulama-ulama kita yang meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini adalah bisa melanjutkan perjuangan mereka. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.